Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang berbicara. Secara garis besar, berbicara itu terbagi dua, yaitu berbicara secara formal dan berbicara secara non formal. Berbicara secara formal itu berarti kita berbicara di tempat yang resmi, sedangkan berbicara non formal itu berbicara di tempat yang situasinya tidak resmi. Berbicara formal di tempat yang resmi, misalnya ketika kita mengajar seperti di lembaga pendidikan, kemudian ketika kita menghadiri rapat atau dalam situasi rapat, atau ketika dalam seminar dan sebagainya. Sedangkan berbicara secara non formal atau tidak resmi, misalnya ketika kita berada di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan pergaulan dengan teman-teman dan sebagainya. Di dalam situasi kegiatan berbicara formal dengan non formal itu berbeda. Nah, di dalam kegiatan berbicara formal itu ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Situasi berbicara ketika kegiatan berbicara formal adalah yang pertama, kita dibatasi oleh waktu. Misalnya Anda menjadi guru, kemudian berbicara, mengajar, itu kan dibatasi waktu. Misalnya waktu mengajarnya itu adalah 100 menit. Atau ketika Anda berbicara sebagai pembawa acara, nah itu ada batasan waktunya. Atau ketika Anda sebagai narasumber, itu juga ada batasan waktu. Nah, jadi kalau berbicara secara formal, itu situasinya kita yang pertama adalah dibatasi waktu. Yang kedua adalah kita dibatasi tempat. Nah, jadi tempatnya itu sudah ditentukan. Kalau kita mengajar, misalnya kita di ruangan kelas, atau ketika kita misalnya mengikuti rapat, itu misalnya berarti di kantor ya, atau ketika kita berbicara di depan orang banyak, misalnya di auditorium, nah itu kita berbicara secara formal itu dibatasi oleh tempat. Kemudian ketika kita berbicara dalam kegiatan formal juga yang ketiga adalah terikat oleh jumlah dan pihak yang terkait. Jadi pendengar kita itu jumlahnya sekian, dan kemudian pihak siapa saja yang jadi pendengar itu menentukan pilihan bahasa yang kita gunakan. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita berbicara formal ini, kita memang sebaiknya memerlukan persiapan. Bahasa yang dipergunakan di dalam berbicara formal harus memenuhi kriteria, yaitu ragam baku, kalimat efektif, sistematis, gaya bahasa, dan bermakna denotatif. Baik, kita bicarakan satu-satu ya. Jadi bahasa yang digunakan di dalam berbicara formal harus menggunakan ragam baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berbeda dengan ragam non formal yang menggunakan bahasa daerah atau campuran. Nah, yang kedua, ketika berbicara secara formal, kalimat yang digunakan itu harus kalimat efektif. Materi tentang kalimat efektif ini ada pada video tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sistematis, artinya mengikuti aturan. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa jika diperlukan. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan adalah bermakna denotatif atau bermakna apa adanya, bermakna konseptual. Nah, sekarang bahasa yang digunakan di dalam berbicara formal adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu syarat-syaratnya diantaranya adalah yang pertama, memiliki kebenaran struktur, baik subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek dan keterangan atau pelengkap, serta memenuhi syarat kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kologisan, kehematan, dan kecermatan. Tentang kalimat efektif itu dibicarakan pada video yang lain. Tahap-tahap berbicara formal ada 3. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Sekarang kita bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan kita harus menentukan topik. Bagaimana cara menentukan topik?
Menentukan topik itu sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, misalnya saja kita ingin membuat topik tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, lalu apa tujuan kita menulis berbicara tentang topik tersebut? Kita sebutkan. Lalu kita kumpulkan referensinya ya, setelah dikumpulkan referensinya kita pelajari, kita baca, baru kita susun kerangka. Setelah kita susun kerangka, kita tinggal berlatih. Jadi berlatih itu akan memupuk rasa percaya diri. Yang kedua adalah dalam tahap berbicara formal itu yaitu pelaksanaan kegiatan berbicara. Pelaksanaan kegiatan berbicara ini terdiri dari 3, yaitu pembukaan, pembahasan, dan penutup. Pada umumnya yang di dalam pembukaan itu pertama adalah kita memberikan salam, kemudian kita menyapa peserta dari yang statusnya sosial paling tinggi, kemudian yang ketiga kita mengucapkan puji syukur, nah yang keempat kita bisa menyebutkan tujuan, nah itu termasuk pembukaan dalam kegiatan berbicara. Nah sedangkan yang kedua yaitu pembahasan, itu adalah mengenai isi yang kita sampaikan. Nah, sedangkan penutup itu adalah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kemudian manfaat apa dari apa yang kita sampaikan, kemudian permohonan maaf jika ada kesalahan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita ingin mendapat masukan tentang kegiatan berbicara dari sisi media ya, penampilan fisik, bahasa yang digunakan, cara penyampaian, penguasaan topik atau materi, serta mimik atau gestur. Selanjutnya kita bicarakan tentang yang berhubungan dengan kegiatan berbicara adalah presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan pihak lain yang bersifat kolektif, yaitu sekelompok orang dari berbagai kalangan. 5 komponen dalam presentasi menurut Binhar adalah yang pertama ada komunikator atau pembicara, ada pesan atau informasi yang disampaikan, ada media yang digunakan, misalnya LCD ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada komunikan, yaitu pendengar atau penyimak, dan ada efek pesan atau dampak dan hasil dari presentasi yang kita berikan. Sehubungan dengan tujuan presentasi, kita bisa menggunakan cara atau teknik tertentu. Ketika tujuannya menginformasikan, kita bisa menggunakan teknik eksposisi. Ketika tujuannya meyakinkan, kita bisa dengan teknik persuasi. Ketika tujuannya untuk memberikan alasan atau menyangkal, kita menggunakan argumentasi. Ketika tujuannya untuk menginspirasi, kita menggunakan deskripsi. Dan ketika tujuannya itu menghibur, kita bisa menggunakan narasi. Ada 6 aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan di dalam presentasi menurut Binham. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan kalimat, jadi jangan terlalu panjang. Gunakanlah kalimat yang singkat sehingga mudah dimengerti. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan kalimat, jadi hindari penggunaan kalimat yang tidak perlu. Yang ketiga adalah kejelasan atau kejernihan suara. Kemudian yang keempat adalah kecepatan berbicara. Jadi berbicara jangan terlalu cepat tapi juga jangan terlalu lambat. Nah, kemudian yang kelima variasi atau nada suara. Jadi ketika kita berbicara ada nada naik, ada nada turun, ada perhentian ya dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah jeda atau intonasi. Presentasi bagi mahasiswa menurut Binham itu ada cara-cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mulailah dengan membuat makalah atau artikel yang baik. Yang kedua, kerjakan materi presentasi secara bersama-sama. Yang ketiga, buatlah slide atau tayangan yang menarik atau yang kita kenal dengan PPT atau PowerPoint. Yang keempat, berlatih bersama-sama. Yang kelima, membuat presentasi dengan baik. Yang keenam adalah meyakinkan. Yang ketujuh, gunakan transisi yang baik. Transisi itu artinya adalah peralihan dari pembicara sebelum dengan yang sesudahnya. Kemudian yang kedelapan, tutup presentasi dengan mengesankan ya.
Dan yang kesembilan, hadapi sesi tanya jawab dengan cemerlang. Demikianlah materi kita hari ini tentang berbicara ya. Mudahan ada manfaatnya bagi saudara dan Anda mendapat pencerahan tentang materi ini dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.